Culbal hada, docak hada, anmo gayo, han gayo. Kira-kira itu semua termasuk dalam pembahasan apa ya dalam bahasa Korea? 저는 무비입니다. 저는 Artikellah Madani입니다. 저는 자신감 넘버원입니다. Kami dari kelompok 6 kelas 1-5 akan menjelaskan tentang kosakata, tata bahasa, dan cara pengucapan Hangul. Annyeonghaseyo, Jiirimen Abdona Rahmadani Ibnida. Hari ini kita akan belajar beberapa kosakata penting dalam bahasa Korea, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas saat bepergian menggunakan transportasi umum seperti kereta dan bus. Kosakata ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Korea. Jadi ayo kita belajar kosakatanya bersama-sama. Kosakata yang pertama yaitu culbal hada, artinya berangkat atau memulai perjalanan. Kata kerja ini digunakan saat kita akan memulai perjalanan. Biasanya digunakan untuk kendaraan seperti kereta, mobil, pesawat, dan lain-lain. Untuk contoh kalimatnya yaitu Gichaga Seoul에서 출발해요. Artinya kereta berangkat dari Seoul. Kedua yaitu docak hada, artinya tiba atau sampai. Kata kerja ini digunakan untuk menyatakan bahwa kita sudah tiba atau sampai di tempat tujuan. Untuk contoh kalimatnya, Busane docake soyo, artinya saya sudah tiba di Busan. Yang ketiga yaitu garatada, artinya transit atau ganti kendaraan. Digunakan saat berpindah dari satu kendaraan ke kendaraan lain, misalnya dari bus ke subway. Untuk contoh kalimatnya, jihal choul gala atayo, artinya saya transit di subway. Yang keempat yaitu bosereul tada, artinya naik bus. Tada adalah naik kendaraan dan bose adalah objek, maka ditambahkan akhiran re. Untuk contoh kalimatnya, 저는 하기에 버스를 타고 가요. Artinya saya naik bus ke sekolah. Kelima, 버스에서 내리다, artinya turun dari bus. 내리다 artinya turun. Jika kita menyebut dari mana kita turun, maka tambahkan kata eso setelah kalimatnya. Untuk contoh kalimatnya, 정류장에서 버스에서 내려요. Artinya, saya turun dari bus di halte berikutnya. Yang keenam yaitu 버스 정류장에서 기다리다. Artinya, menunggu di halte bus. 기다리다 artinya menunggu. Jika menyebut tempat menunggu, gunakan kata eso yang berarti di. Untuk contoh kalimatnya, 저는 버스 정류장에서 친구를 기다려요. Artinya, saya menunggu teman di halte bus. Dalam bahasa Korea, ada dua cara umum untuk menyatakan penolakan atau tidak. Yang pertama, yaitu ada an. Yang kedua, jianda. Keduanya sama-sama berarti tidak, tetapi penggunaannya bisa berbeda tergantung pada formalitas kalimatnya. Yang pertama, yaitu an. An diletakkan di depan kalimat kata kerja atau kata sifat. Digunakan dalam kalimat informal. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada an mahayo, artinya tidak banyak. Yang kedua, an joaheyo, artinya tidak suka. Yang ketiga ada chongsoan heyo, artinya tidak bersih-bersih. Yang kedua yaitu jianda. Jianda diletakkan di akhir kata kerja atau kata sifat. Jianda digunakan dalam kalimat resmi atau formal. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada mancian ayo, artinya tidak banyak. Yang kedua ada joa hajian ayo, artinya tidak suka. Yang ketiga ada chongso hajian ayo, artinya tidak bersih-bersih. 안녕하세요. 제 이름은 자스마르나 utama입니다. Di sini saya akan menerangkan tentang keterangan tempat di atau eseo. Yang pertama yaitu singdangeseo 식사를 해요, yang artinya saya makan di kantin. Yang kedua
Hakiesoyo suebel deroyo, yang artinya saya mengikuti kuliah di kampus. Yang ketiga yaitu Pyeonijiem Eseo Ramyeonul Meogoyo, yang artinya saya makan mie instan di minimarket. Yang keempat yaitu Ucheguk Eseo Pyeonjirieu Bonaeo, yang artinya saya mengirim surat di kantor bos. Dan yang terakhir yaitu Matesoyo Gual Haigo Chaesoru Sayo, yang artinya saya membeli buah dan sayur di supermarket. Materi selanjutnya yaitu kata benda. Kata benda ini dibagi menjadi dua, yaitu euro dan ro. Kata untuk euro. Yang pertama yaitu sungarak, artinya sendok. Sungarak euro, dengan sendok. Yang kedua, internet, artinya internet. Internet euro, melalui internet. Yang ketiga, sajeon, artinya kamus. Sajeon euro, dengan kamus. Yang keempat, pulpen, ballpoint. Pulpen euro, dengan ballpoint. Jedan, tangga. Jedan euro, artinya melalui tangga. Selanjutnya, kata ro. Beose artinya bis. Beosero dengan bis. Yang kedua, taksi. Taksi. Taxiro artinya dengan taksi. Bihaenggi, pesawat terbang. Bihaenggiro, dengan pesawat terbang. Yang keempat, Hangukeo, bahasa Korea. Hangguekeoro, dalam bahasa Korea. Email artinya surel. Email ro, melalui surel. Annyeonghaseyo, Irman Iksan입니다. Di sini saya akan membahas keterangan dari dan sampai atau eso dan kaji. Eso adalah partikel yang menunjukkan asal atau tempat awal kegiatan pergerakan dimulai. Sedangkan kaji adalah partikel yang menunjukkan batas akhir atau tujuan kegiatan atau pergerakan tersebut. Fungsi eso dan kaji yaitu digunakan untuk menyatakan asal dan tujuan tempat dalam suatu pergerakan atau perjalanan. Contoh kalimat yang pertama, Seoul eso Gyeongju kaji goso bousoro gaseyo, artinya saya pergi dari Seoul ke Gyeongju naik bus ekspres. Yang kedua, Soyuk eso Jungjoyo kaji Gicharol tago gaseyo, artinya saya naik kereta dari stasiun Seoul ke stasiun Jeonju. Yang ketiga, Hangguk geso betanam kaji bihaenggiro ne sigan wo shibun jeongdo geileyeyo, artinya dari Korea ke Vietnam memakan waktu sekitar 4 jam 50 menit naik pesawat. Yang keempat, Yogi eso Myeongdong kaji Oteukogayo, artinya bagaimana cara pergi dari sini ke Myeongdong. Pembahasan selanjutnya yaitu dateo kaji atau dari, sampai dan waktu. Di mana dateo adalah partikel yang menunjukkan awal waktu suatu kejadian dan kaji adalah partikel yang menunjukkan akhir waktu kejadian tersebut. Fungsi dari itu adalah digunakan untuk menyatakan awal dan akhir waktu dari suatu kejadian, aktivitas, atau periode. Contoh kalimat yang pertama, Porwol samsip ilbutseo guol ibs yuk ilkaji yugayeseo, artinya saya berlibur dari 30 Agustus sampai 26 September. Yang kedua, Waryil butseo gyomyil kaji hakgyo gaseo, artinya saya pergi ke sekolah dari hari Senin sampai Jumat. Yang ketiga, Uneol butseo daimju iryol kaji gyongyoni isseo, artinya ada pertunjukan dari hari ini sampai minggu depan. Dan yang nomor 4, Jangyon irwol butseo olhai irwol kaji hangguk Saraseyo, artinya saya tinggal di Korea dari Januari tahun lalu sampai Januari tahun ini.
Lalu di sini ada tips penggunaan bahwasannya eso dan kaji hanya digunakan untuk lokasi dan tempat, sedangkan dateo dan kaji hanya untuk keterangan waktu saja. Jangan sampai mencampurkan antara tempat dan waktu dalam satu rangkaian partikel ini. Annyeonghaseyo yorobun. Di sini saya akan menjelaskan kalimat lalu. Kalimat lalu adalah kalimat berurutan yang menggabungkan dua kata kerja atau tindakan, di mana kata kerja pertama terjadi terlebih dahulu, lalu diikuti kata kerja kedua. Contoh dalam bahasa Indonesia seperti saya makan, lalu tidur, dan dia pergi ke toko, lalu membeli makanan. Untuk membuat kalimat seperti itu, dalam bahasa Korea, kita menggunakan bentuk a dan oso, yang berarti lalu atau setelah itu. Rumusnya adalah kata kerja pertama ditambah a atau oso ditambah kata kerja kedua. Contoh seperti kata kerja pertama yaitu pergi ditambah kata lalu akan menjadi gaso, pergi lalu. Contoh kalimat lengkapnya adalah hakyo gaso gongbuheyo, pergi ke sekolah lalu belajar. Lalu pada slide selanjutnya ada sebuah tabel bentuk gabungan kata kerja dan kata lalu. Saya di sini akan membacakan bentuk gabungannya saja, seperti kata duduk yang digabung dengan kata lalu menjadi anjaso, mencari menjadi cajaso, pergi menjadi gaso, datang menjadi waso, bertemu menjadi manaso, mencuci menjadi sisoso, memotret menjadi jigoso, turun menjadi neryoso, belajar menjadi bewoso, menulis menjadi soso, belajar menjadi gongbuheso, memasak menjadi yoriheso, menelpon menjadi junhwaheso, memesan menjadi jumenheso, mengobrol menjadi iyagiheso. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada sebuah ilustrasi gambar yang menunjukkan pada gambar ke-1 ada seseorang yang sedang pergi ke sekolah, lalu pada gambar kedua ada seseorang yang bertemu temannya. Jikalau di kalimat katakan menjadi pergi ke sekolah lalu bertemu teman. Jikalau dalam bahasa Korea adalah hakyogaso chinggurel manayo. Lalu ada latihan soal. Latihan soal nomor 1 menunjukkan seseorang sedang memasak dan seseorang sedang makan. Maka artinya memasak lalu makan. Kalau dalam bahasa Korea adalah yoriheso babel mogoyo. Latihan soal nomor 2 ada seseorang yang sedang melukis dan ada seseorang yang memberi hadiah. Kalau dikalimatkan itu adalah melukis lalu memberi hadiah. Dalam bahasa Korea adalah terima goryoso sonmurel juoyo. Pada latihan soal nomor 3 ada seseorang yang sedang selfie, lalu ada seseorang yang sedang menunjukkan kepada temannya. Dalam bahasa Korea adalah sajina jigoso cinggu ege boyo juoyo. Memotret lalu menunjukkan kepada temannya. Annyeonghaseyo yorobun, 저는 Budiman Hardiansyah입니다. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang latihan berbicara dalam menunjukkan petunjuk arah dan berfokus pada transportasi umum seperti bus. Contoh pertama yaitu buseo Myeongdong kaji gayo. Apa bus ini pergi ke Myeongdong? Lanjut dijawab oleh ini. 네 가요. 여기에서 두 정정 되어 가세요. 그래죠 알지어로 삼가에서 나리시오. Ya, pergi, silahkan. Naik 2 halte lagi dari sini. Lalu turunlah di Eluciro 3G. Terus contoh percakapan kedua
begini. Beseo Myeongdong Kakaji Gayo. Apakah bus ini pergi ke Myeongdong? Lalu dijawab, ne, Gayo. Yogi seo dui jongjong deo gaseo kurigo oljiro sam gaeseo naresyo. Ya, pergi. Silahkan naik 2 halte lagi dari sini, lalu turunlah di Oljiro 3Ga. Setiap situasi latihan menampilkan rute bus dengan titik awal atau stop and go. Beberapa halte yang dilewati dan tujuan akhir Dochak tiba. Tujuannya yaitu Hanguk Bagulman, Museum Nasional Korea. Rute menunjukkan melewati Icheok, Stasiun Incheon. Tujuan Yeouido, rute menunjukkan melewati Sichang sampai pasar. Hongdae itu pintu masuk Hongdae, rute menunjukkan melewati Hapjeong. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang materi sebelumnya, yaitu latihan berbicara. Ada percakapan singkat di atasnya. Itu percakapannya ga Jogyo Ebesyo Sungskildai Kakaji Gayo. Permisi, apakah bus ini pergi ke Universitas Songji? Lalu dijawab, nah, Gayo jam kamnyo, ya, pergi sebentar. Jam sihu setelah beberapa saat. Ne, Yogesyo Dujongjong Deo gasyo guriko sung isil daehyo apsayo narehyo. Ya, dari sini naik 2 halte lagi, lalu turun di depan Universitas Songsil. Lalu dijawab ga, kamsamida, terima kasih. Contoh kanan menunjukkan rute kanan, Sungsildae atau Universitas Songsil. Percakapannya yaitu Jogyo Ibesyo Sungsil Kakaji Gayo. Permisi, apakah bus ini pergi ke Universitas Songsil? Nih. Atau tidak pergi. Jam suihu setelah beberapa saat. Nih. Yogisho Han Jongjong Deo Gaseo Kurigo Goksongho Yeseo Kuban Basero Garatesyo. Ya, dari sini naik 1 halte lagi, lalu transfer ke bus nomor 9 di stasiun Hoksok. Ada kamsamida, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata dan dalam pengucapan. Mungkin sekian, terima kasih. Kamsahamnida.